Iya, Bu. Kurang keras. Coba Astrid, itu mute speakernya. Tadi maaf, Bu, lupa jadi. Kamu masih muda loh Astrid. Nah, untuk poin yang kedua, ketawa Bu Susi. Poin kedua, kira-kira apa maksudnya itu? Oh iya, jadi itu supaya kayak yang Ibu jelaskan tadi, untuk menghindari plagiarisme, karena si peneliti sebelumnya pasti nggak terima kalau hasil penelitiannya secara sembarangan aja kita kutip gitu, Bu. Iya, benar sekali ya. Jadi, jujurlah kita ya, jangan kita mengambil hasil pemikiran orang lain. Nah, itu sifat ilmiah itu akan menjadi pudar dia. Jadi ketika kita memang mengambil pendapat orang lain yang diakui penulisnya, jangan dihilangkan. Karena ketika dia baca, dia lihat, oh ini kan hasil penelitian saya. Kenapa nama saya tidak dituliskan? Berarti kan tidak ada pengakuan di situ. Sementara dalam proses penelitian dia sudah melakukan beberapa tahapan dan itu patut untuk diakui. Bagaimana caranya? Dengan menuliskan nama penulis ataupun peneliti sebelumnya dan mencantumkannya di daftar pustaka. Ya, begitulah cara kita berterima kasih. Karena kita kan nggak kenal orangnya ya. Dengan mengakui nama si penulis, maka dia akan senang sekali ketika namanya dituliskan di dalam daftar pustaka. Oke ya. Nah, yang ketiga, perluas cakupan pembahasan dengan sudut pandang yang beragam. Ada yang tahu nggak poin yang ketiga ini maksudnya apa? Saya, Bu, Oke, silakan Erika. kayak semisal menguraikan konsep atau teori dari sudut pandang orang lain gitu, Bu. Nah, kalau kita mau coba sekali lagi, Erika. Em, Kayak semisal menguraikan konsep atau teori dari sudut pandang orang lain gitu, Bu. Ibu ambil contoh sederhana aja ya. Misalnya kita nih lagi bingung. Ada permasalahan yang sedang kita hadapi, ya. Kita nggak tahu solusi yang mau kita temukan menghadapi jalan buntu. Apakah dengan bertanya dengan satu orang cukup? Enggak, Bu. Nah, Tidak, Bu. itu juga dengan ini ya. Ketika seorang melakukan penelitian, pasti ada masalah yang ditemukan. Kenapa dia meneliti? Untuk mencari solusi dari permasalahan yang timbul atau fenomena yang sedang dihadapi. Nah, dicari-cari eh, bagaimana kalau peneliti yang dahulu menghadapi masalah yang hampir sama dengan kita. Itu artinya yang relevan. Nah, tidak mungkin cukup satu. Jadi pastinya akan dicari yang lebih banyak untuk memperluas cakupan pembahasan. Apa isi pembahasan? Yaitu eh, apa tahapan langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di bab satu. Bab satu itu biasanya di dalam pendahuluan, ya. Jadi untuk memperluas cakupan pembahasannya. Biasanya pembahasan ini ada di bab 4. Nah, yang keempat, meningkatkan kredibilitas dan keakuratan tulisan ilmiah. Kredibel, akurat. Itu artinya apa? Itu kata yang bersinonim ya. Kredibel. Terpercaya, Bu. Benar nggak itu kata Bu Siti, terpercaya? Benar, Bu. Iya, terpercaya, tidak diragukan. Meningkat nggak kredibelnya? Kalau kita mengutip, oh ada ya yang seperti itu, pendapat kita sama seperti orang-orang yang sebelumnya. Meningkat ya, orang jadi lebih percaya. Ternyata nggak hanya omongan dia sendiri. Ada yang ada yang sejalan dengan pendapat kita. Tapi untuk apa style? Kira-kira ada yang pernah tahu nggak ini apa style? Gaya. Biasanya layar saya bisa kelihatan semua, penuh. Penuh, Bisa, Bu. Bu, bisa. Bisa, Bu. Nah, kalau bagi yang sudah pernah tahu, biasanya itu terdapat di referensi ya. Sebentar, saya cari
ada dia di reference. Style. Gaya. Mendeley. Style itu apa? Bentuk ya. Style itu apa? Apa? Gaya. Tapi ini karena PowerPoint, nggak di Word, jadi nggak muncul ya. Jadi kalau dia, ini saya coba tutup ya. Kalau dari Word, sebelumnya ada nggak pernah buka? Nah itu deh. Mendeley. Belum? Si Moses, Moses. Belum pernah, Bu. Belum pernah, Bu. Ini ada nampak ada kata reference? Referen. Nggak kelihatan? Layar saya masih penuh ini kelihatan? Penuh, Penuh, Bu. Bu. Masih, Bu. Nah, ketika kita sudah mendownload Ada flash, Bu. aplikasi Mendeley, maka akan muncul Mendeley. reference ya. Referen. Nah, Oh. dari reference itu akan muncul. Coba nanti Acuan dulu. coba-coba. Biasanya tuh kalau kita mendownload Mendeley itu gratis ya. Gratis, langkah-langkahnya banyak. Betul. Kalau sudah menguasain itu, tidak lagi kita memindahkan kutipan secara manual. Itu sangatlah membuang-buang waktu ya, dan menghabiskan energi kalau saya bilang. Nah, apa menghabiskan energi? Karena bukan satu kutipan yang kita tuliskan dalam sebuah karya tulis ilmiah. Bisa jadi 30 kutipan, ya, atau lebih. Karena semakin banyak tadi, semakin bagus. Nah, kelihatan simbol seperti ini, seperti huruf M, Ada, Bu. ada. Nah, kalau kita insert, ya kita ke insert dan open Mendeley. Nah, kita kemari dulu ke open. Anak fakultas Itu. ada nggak di sini komputer? Komputer. Nggak masuk. Setahu saya ada fakultas komputer, nggak ada ya? Iya kan ada kan Moses? Ada, Bu. Ada ya kan? Nah, contohnya lah seperti ini ya. Jadi nanti silahkan dicari tahu. Kalau nanti saya jelaskan akan panjang sekali ya. Coba download aplikasi Mendeley. Setelah terinstall, maka dia akan meminta kita untuk melakukan pilihan. Mau ke desktopnya atau ke Microsoft Word-nya. Gunakan akun Google ya, jika yang punya akun Google. Nah, kalau nanti sudah terdownload, secara otomatis pastinya akan masuk dia nanti. Ketika kita mengutip, kita masukkan tulisan kita, ada kutipan orang lain, itu akan muncul di daftar pustaka. Oke, nanti cari tahu ya. Ya kan Bu Susi? Ya, Bu. Nah, selanjutnya saya kembali ke yang tadi ya. Ini yang teori akan dicari tahu. Nah, kalau dia jenis apa ini, ya, jenis apa? Nah, ini tadi kenali jenis sumber yang akan dikutip. Sebelum kita melakukan pengutipan, sudah jelas itu tadi ya. Kemudian ini ada jenis-jenis kutipan. Ada kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Apa arti parafrase? Mengubah kalimat, Bu. Mengubah Kalimat, Bu. mengubah susunan kalimat tanpa mengubah maksudnya. Benar ya? Ya, Bu. Coba tahu nggak salah satu kalimat yang bisa kita ubah itu apa? Saya akan pergi ke kampus. Kira-kira bisa diparafrase menjadi apa? Beberapa saat lagi, saya akan berangkat Ke kampus. ke kampus. Sama nggak artinya? Sama, Bu. Ini ada Sama. sedikit ya. Nah, boleh nggak kalimat pasif diparafrasekan menjadi kalimat aktif? Boleh. Begitu juga dengan sebaliknya. Ya, misalnya, saya memasak makanan. Makanan dimasak oleh saya. Itu dalam bentuk parafrase juga ya. Nah, silahkan
Banyak trik-trik untuk memparafrase agar menghindari kita menjadi seorang plagiat jika kita mengambil kutipan secara tidak langsung. Kalau mengambil kutipan langsung, ini yang nanti dikhawatirkan, sangat jarang sekali seorang penulis di masa sekarang melakukan ataupun mengambil kutipan secara langsung. Karena ditakutkan ketika masuk nanti di plagiat checker, terdeteksi kita sebagai plagiat karena mengutip secara langsung. Jadi kalau seorang peneliti atau penulis akan memilih, akan cenderung memilih ke kutipan yang tidak langsung, ya. Jadi ada pendapat orang lain, tetaplah diubah, diparafrasekan, ya, walaupun kita mencantumkan namanya. Kalau zaman dulu waktu saya masih S1 ya, masih S1 itu masih diperbolehkan dengan menggunakan tanda kutip. Nah, kalau sekarang sepertinya jarang kita temukan ketika kita membaca artikel, nanti coba cari tahu ya, artikel jurnal. Sangat jarang sekali kutipan itu yang ada tanda petiknya. Ya, jadi semua sudah diparafrase. Nah, tulis kutipan dalam teks. Ya, seperti ini. Ini salah satu contoh. Dengan menuliskan nama penulis, tahun, dan halamannya. Nah, kira-kira bisa dibaca nggak ini di rumah? Bisa, Bu. Ya, ini saya jelas. Jadi saya nggak berlama-lama di sini. Nah, kita akan lanjut ke pertemuan yang ke-9. Nah, ini contohnya ya. Ini artikel jurnal. Kalau bentuknya seperti ini, Dewi R. tahun 2021, Strategi Pembelajaran Efektif, Jurnal Pendidikan. 123 sampai 134. Kira-kira yang 123 sampai 134 itu apanya? Halaman, Bu. Halaman, Bu. Sesuaikan, analogikan dengan yang kiri. 12 itu apa? Kolom atau Ya, edisi. benar, volume. 3 itu apa? Edisi. Edisi, Bu. Oke. Nanti dibaca sendiri ya. Ya, Bu. Ini Ibu tutup. Kita masuk ke materi yang terakhir. Ya, karena hari ini ada 3. Saya juga kalau mau membentuk kelompok agak susah karena mahasiswanya sudah terlalu banyak. Jadi jelas saya yang mempresentasikan ya. Nah, selebihnya carilah bahan sendiri. Sifat pengerjaan kita ini, kalau untuk kelompok kita lihat nanti di Zoom yang terakhir apakah bisa dilaksanakan atau tidak ya. Kita ada berapa Moses? 150 ada? Lewat, Bu. Lewat ya. Nah, itu. Bisa kelihatan nggak ini materi yang terakhir? Bisa, Bu. Bisa. Ada beberapa tahapan atau langkah-langkah dalam penulisan karya ilmiah. Saya sajikan dalam bentuk yang sederhana ya. Iya, Nah, Bu. bisa dilihat di sini. Inilah nanti yang akan menjadi tugas di 2 minggu ke depan. Langkah yang pertama, mulailah untuk menentukan atau memilih topik yang terkait dengan bidang keilmuan ya. Sesuaikan misalnya prodi manajemen. Ketikkan saja di Google itu topik atau tema terkait dengan prodi manajemen. Akan muncul ya. Kemudian yang kedua, merumuskan tujuan. Tujuan dari penelitian. Misalnya apa yang mau kita teliti? Contohnya saja kalau di pendidikan kira-kira apa yang jadi permasalahan Bu Susi? Anak usianya dini misalnya gitu, akhlak. Bagaimana kita menerapkan akhlak di anak usianya dini gitu, Bu. Bagaimana membentuk karakter atau akhlak Anak usia dini. dari ini ya. Benar nggak Bu? Nah, saya buka orang pendidikan anak usia dini itu sangat sangat sabar ya kalau saya katakan karena Bener, Bu. Bener kali, Bu. dan mendidik yang belum mengerti akhlaknya juga kadang masih mencari ya, masih dibangun. Nah, itu salah satunya. Bagi prodi yang lain juga pastinya banyak sekali permasalahan yang bisa diangkat. Nah, yang ketiga, mempersiapkan bahan.
Untuk poin yang kedua itu tujuannya apa? Agar terbentuk akhlak ya. Contohnya tadi dari Bu Susi. Bisa itu nanti dituliskan di bab 1. Biasanya tujuan itu ada di bab 1, tujuan penelitian. Yang ketiga, mempersiapkan bahan. Bahan apa? Tentunya kita mencari referensi. Akan sangat memudahkan kita jika kita sudah mencari penelitian-penelitian yang ada kaitannya dengan judul kita. Seandainya tadi Bu Susi tentang anak usia dini akhlaknya, bukan hanya Bu Susi yang baru ingin melakukan penelitian tersebut, pastinya sudah ada orang-orang sebelumnya. Nah, itulah yang bisa dijadikan sebagai referensi, ya. Bisa dicari di Google. Yang keempat, membuat kerangka. Apa itu kerangkanya? Kerangka pastinya ada yang namanya bab 1. Nah, bab 1 itu isinya pendahuluan ya, latar belakang, masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Ya, kemudian di bab 2. Bab 2 bisa disebutkan kajian teoritis, landasan teoritis, kerangka teoritis, yaitu variasi, ya variatif. Nah, isinya apa aja? Yang terkait teori-teori yang terkait dengan judul yang kita ambil. Misalnya tadi terkait dengan pendidikan. Nah, bisa didefinisikan dengan pendidikan secara umum, kemudian turun ke pendidikan anak usia dini, ya, dan seterusnya. Itu ada banyak sekali yang bisa diuraikan di dalam bab 2. Semakin banyak yang kita masukkan teori yang di bab 2, itu akan semakin bagus, ya. Nah, yang ketiga, ini ada yang ketiga. Nah, ini dia ya, kerangkanya. Ada berapa kerangkanya kalau dibaca? 3, Bu. 3. Umumnya. Tapi kalau nanti di prodi ilmu hukum, ada anak hukum di sini? Ada, Notes, Bu. Bu. Mungkin Bu. Ada. Bu. Nah, kalau Notes, Bu. biasanya kalau skripsi orang hukum itu agak berbeda. Agak berbeda. Nanti kalau ada waktu akan saya tampilkan. Kenapa berbeda? Sifatnya nanti ke kualitatif. Ya. Menjelaskan, banyak menguraikan. Yang keempat, ini ada langkah-langkah. Ini langkahnya diambil dari Suyitno ya, pada tahun 2012. Kira-kira kalau untuk tahun, ada yang tahu nggak? Lebih bagus kutip itu dalam suatu artikel berapa tahun lah itu rentangnya. Ada yang 5 pernah atau 4 tahun ke belakang, Bu. 4 tahun terlalu singkat ya, Street. Kira-kira 5 sampai 8 tahun. Oke? Oke. Kalau ternyata di 8 tahun ke belakang itu tidak ada juga, adanya di 10 tahun. Misalnya 2024 ya. Adanya di 2010 ke 2024 berapa tahun itu? 14 tahun, Bu. 14 tahun. 14 tahun. Nah, itu nggak ada lagi sama sekali. Ya nggak apa-apa. Tapi diinfokan sama si pengujinya atau pembandingnya. Nah, jika judul tersebut ternyata sering didengar, maka penguji tidak akan percaya. Jadi hati-hati ya. Nah, cari tahu dulu apakah memang benar-benar nggak ada. Nah, sebelum diinfokan ke penguji. Karena itu sudah terlalu lama. Lebih baik 5 tahun sampai 8 tahun. 8 tahun pun itu sudah terlalu lama. Nah, ini membatasi topik ya, itu tergantung kreativitas masing-masing dari seorang penulis atau si peneliti. Bagaimana cara membatasi topik agar tidak terlalu melebar ya, melebar. Karena kalau topiknya terlalu melebar, pembahasannya juga akan sangat banyak sekali. Nah, itu diperlukan waktu ya, waktu dalam penulisannya. Jadi kalau tugas yang saya minta, buat yang sederhana saja ya. Sesederhana mungkin, tapi tetap mengikuti dari kerangka tersebut. Ada bab 1-nya, ada bab 2-nya, dan ada bab 3-nya. Sambil berlatih ya. Berlatih sebelum menulis karya tulis yang sebenarnya. Nah, ini ada merumuskan judul. Yang pertama, mencerminkan isi topik pasti. Tidak mungkin orang membuat judul di luar dari topik yang mau dibuat ya.
kemudian dinyatakan dalam bentuk prasa atau klausa. Apa artinya prasa atau klausa? Gabung kata. Ya benar, gabungan kata Junaidi. Siapa Junaidi apa Firza tadi? Junaidi. Ya, gabungan kata yang bagaimana Junaidi? Ayo, yang lain sambil saya mengenali gabungan kata yang bagaimana. Gabungan atau kelompok kata yang kedudukannya Gabungan kata atau lebih yang membentuk suatu kesatuan tetapi tidak memiliki predikat. iya. Gabungan dua patah kata atau lebih yang kedudukannya bukan sebagai, misalnya ada nih, saya pergi. Saya itu apa? Diri, menunjukkan diri, Bu. Subjek, Bu. Jabatannya maksudnya Subjek, Bu. kah? Subjek. Iya, benar, subjek. Subjek, Bu. Itu apa? Subjek. Pergi, satuan. Kata kerja pergi, Bu. Oh, pergi Iya, kata kerja. apa namanya? Kalau di pola kalimat Predikat. Predikat. Iya, predikat. Saya pergi itu bukan, paham ya? Benar nggak? Iya. Benar, Bu. Apa yang namanya frasa? Gadis yang berambut panjang. Menentukan apa itu frasa? Tetap di subjek kan? Gadis berambut panjang. Kan nggak? Iya, Bu. Iya. Coba cari tahu lagi ya. Banyak sekali itu yang bisa dicari tahu. Nah, Contohnya dia gabungin dua kalimat aja, Bu. Dua kata kan, Bu. lu kata tuh lebih ya Junaidi. Ini Buku, contoh kayak buku pelajaran gitu. buku yang bersampul hitam. Oh, buku yang bersama diterangkan. Nah, coba dicari tahu ya. Oke, bisa saya lanjut slide-nya? Boleh, Bu. Nah, saya lanjut. Ini ada 11 slide. Nah, kita sudah sampai di slide yang ke-8. Ini menetapkan tujuan tadi ya. Sudah tahu tujuan dalam melakukan penelitian itu, orang meneliti akan terasa sia-sia kalau tidak punya tujuan. Ya. Lakukan penelitian pastinya ingin dicapai tujuan tersebut. Salah satunya untuk menyelesaikan permasalahan, ya, atau fenomena yang terjadi. Maka tetapkan, ya, apa tujuan dari kita dalam melakukan penelitian. Nah, menyusun kerangka tadi sudah seperti itulah ya, yang 3. Silakan disusun. Mengumpulkan bahan juga tadi sudah saya jelaskan. Nah, bisa dilakukan pengamatan. Jika itu sudah penelitian, maka lakukanlah pengamatan ya atau observasi. Lakukan wawancara dengan pihak yang mau kita ambil informasinya. Misalnya dari Bu Susi, kalau kita mau meneliti tentang akhlak anak-anak usia dini, siapa kira-kira Bu yang kita wawancara? Langsung kepada anak didiknya, Bu. Ya, orang tuanya kira-kira perlu nggak Ibu? Perlu, Bu, ada itulah pendukung anak. Bagaimana nanti akhirnya kita sudah memberikan akhlak pembelajaran, maka kita akan pendukung orang tua untuk mengamalkan atau mengamalkan apa yang kita sampaikan. Nanti orang tua harus ikut andil di dalamnya, Bu. Orang tua ini kan yang paling lama berada dengan anaknya, benar ya Bu ya? Benar, Bu. Pun akan tahu apakah akhlaknya kira-kira sudah bagus atau ada permasalahan di situ. Nah, itulah yang bisa kita angkat ya. Kita cari sumber yang ada kaitannya dengan anak. Nah, begitu juga dengan prodi yang lain ya. Nah, saya rasa ini yang bisa saya jelaskan. Kira-kira untuk tugas nanti bisa dibaca ya di e-learning. Jadi pengumpulan untuk tugas itu sama-samalah kita sepakati di pertemuan berapa maunya. Untuk yang 9 tadi 2 minggu ya. Ini bakal bervariasi nih. Pertemuan 9 di 2 minggu ke depan. Dicatat ya. Ya, Bu. Kemudian untuk pertemuan ke-7 ada saya minta untuk merangkai ya, membuat esai sekitar 300 kata. Boleh lebih ya. Tapi dengan tema yang sudah saya tetapkan, tidak lari dari situ. Semua prodi ya. Nah, itu hanya menulis. Silahkan foto.
ya. Ini banyak menulis, banyak membaca kalau bahasa Indonesia. Kemudian nanti kalau tahap presentasi, nah itu nanti baru video. Jadi kita variasikan bentuk tugasnya. Nah, UTS, apakah semuanya, sekali lagi ya saya tanya, apakah semuanya bisa besok? Jadi saya Insya Allah, Bu. Saya bisa, Bu. Insya Allah, Bu. Bisa. Insya Allah bisa, Bisa, Bu. Bu. pas itu tuh Bisa-bisakan terus, Bu. Biar cepat, Bu. Bisa, Bu. Tapi untuk saat ini UTS-nya belum bisa diakses ya, Bu. Belum bisa dibuka ya, Bu. UTS itu bentuknya Word. Klik aja yang filenya. Nanti terdownload itu di laptop. Tapi saya belum bisa buka, Bu. Nanti bisa buka. Moses Junedi? Siap, Bu. Belum? Bisa, Bu. Bisa. Kamu aja nggak tuh tempatnya mungkin ya, Teresia. Coba nanti, Moses bisa kan? Bisa, Bu. Oh, buka akses itu sama semua mahasiswa. Jika satu orang bisa, maka semuanya bisa. Ya, coba dicari-cari, diklik-klik aja yang di e-learning itu, supaya melatih juga ya. Oh, ini kalau dibuka apa? Nah, itu sih. Kadang nggak ngerti buka komputer ya, Bu. Nanti lama-lama. Ngejek lagi. Nah, oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak, saya tutup. Ya, kita 1 jam aja. 2 jam kenapa, Bu? Kalau 2 jam privat, Bu. Ya, bener ya, Bu Susi ya. Bercanda ya, Bu. Ya, udah nggak ada lagi. Itu Cerita. dikerjakan di buku tulis, Bu. Yang pertemuan 7, ngapain di buku tulis? Maksud Moses? Di kertas, lembar kertas. Untuk apa, Bu? Untuk ujiannya tadi. Ya, di folio. Kertas folio. Karena itu ada 5 pertanyaan folio. Foto aja. Itu saya buat kapasitas pengiriman penjelasannya 20 lembar. Tapi tidak mungkin itu 20 lembar ya. Kenapa nggak diketik aja, Bu? Habis itu di PDF kan. Kalau diketik, Copy paste nanti. ada yang infokan sama Ibu. Sorry ya, ini Ibu infokan. Mungkin nggak semuanya punya laptop ya, Junedi. Pakai handphone, Bu. Sekarang pakai handphone. Bu, kita ketik. Kita ketik kan, Bu. Kita ketik, habis itu kita jadikan di note, habis itu jadikan PDF. Ya, Bu, benar, Bu. Jadikan PDF Bu. aja, Bu, diketik. Bu, kalau kita masih menulis lagi, Bu, udah nggak berfungsi lah handphone kita ini. Kita ini udah zaman AI loh, Bu. Ibu tahu. Tapi kalau sebenarnya kamu tuliskan aja, kamu nggak filter-filter, berbahaya. Nah, dalam bahasa Indonesia itu ada tugas kita juga dalam menulis, ya, menulis. Tulisan tangan itu juga dilihat kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian membaca, benar nggak? Waktu di tingkat SD pasti itu dikasih tahu tuh indikator dan materi penguasaan bahasa Indonesia dari penulisannya, kerapiannya. Iya. Ada nggak Bu Susi? Ini Itu betul, Bu. Junedi ini anak milenial ya. Bu, itu betul, Bu. Cuma tulisan saya cakar ayam. Berarti karena itu alasannya. Dia Bu. Dia anak AI, Bu. Nggak bisa baca, Bu. Tulisan Bu. Bu, Dia anak robot, Bu. Bu, yang tulisan cakar ayam ini biasa dokter, Bu. Tulisan cakar ayam nggak menjamin masa depan, Bu. Dia kurang menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Jadi ya begitulah jadinya. Benar nggak Junedi? Jujur sama Ibu. Iya, benar, Bu. Benar. Gila ya. Usahakanlah yang rapi. Kalau ternyata 300 kata itu kira-kira berat nggak untuk ditulis? Coba. Kalau saya suka Berat, Bu. Nggak berat, Bu. Keriting tangannya, Bu. Berat, Bu. Rindu, Bu. 1 lembar aja udah pegel, Bu, tangannya, Bu. ya, Pakai AI, Bu. Pakai AI 500 kata nggak sampai 2 menit, Bu. Nah, itu tadi. Ya, Bu. Bisa aja apa, Bu? Banyak kali tugas sampai 700 3. kata, Bu. Dan pakai AI nih jangan. Berat. Tambah Nah, kalau 700 ternyata kata, Bu. berat,
Kalau ternyata berat ya, hampir semua menyatakan berat itu kan hobi ya, hobi soal ya, saya karena memang suka menulis dan seperti Ada itu. berat, namanya belajar nggak ada yang berat, Bu. Tunggu dulu ya, yang lain di-mute dulu nanti nggak dengar informasi dari saya. Dan ke speakernya. Ibu Siti itu banyak sekali. Yang lain juga Firza sama Raihan juga sama. Jika tidak berbicara di-mute-kan dulu. Nah, kalau ternyata itu terasa berat 300 kata, itu seperti menulis abstrak sebenarnya. Kalau abstrak itu dalam artikel ada 500 kata. Ya. Saya nggak bilang berat ya, Bu. Apa, Junaidi? Saya nggak bilang berat. Saya suruh tambah lagi, Bu. Kalau bisa kayak jurnal saya buat. Kamu ini orangnya sebentar Kalau main sedikit ya. berapa kata, Bu? Bu katakan demikian minta tambah dia. Nanti Bu nggak jadi ubah ini. Oke, kalau tidak jadi ubah ya. Karena kalau ternyata masukan dari mahasiswa itu sebentar mau begini, sebentar mau yang ini, itu mau menimbulkan keraguan dari pihak pengajar. Jadi maunya apa? Ya kita sama-samain aja ya. Saya maunya nilai bagus, Bu. Mau nilai bagus, usaha. Iya, Bu. Benar nggak? Iya. Kalau mau nilainya bagus, usaha. Apa itu salah satu usahanya? Buatlah tugas sebaik mungkin, ya, semaksimal mungkin, dan jangan sampai terdeteksi copy paste, ya, meniru hasil karya orang dari teman, dari orang lain, ya itu saya paling nggak suka, ya. Silahkanlah tuliskan, buatlah suatu penyelesaian yang memang dari diri kamu sendiri. Kalau ternyata saya lihat itu sama, ada sistem e-learning yang dibuat bisa melihat jawaban dari orang lain. Nah, mereka belum ke situ. Mereka belum bisa menutup. Nah, kalau ternyata sama, nah itu saya minta maaf. Dari situ berarti tidak ada usahanya. Ya, silahkanlah dibuat dengan semaksimal mungkin, kreativitaskan dari penulisan. Kalau memang mau dalam bentuk Word, ya buatlah dalam Word. Itu akan terangkai nanti ya. Kalaupun menggunakan AI, ada kecenderungan nanti akan sama itu. Ada poin-poin yang sama, dan itu saya bisa lihat. Bukan hanya di kelas ini ya, di kelas yang sebelumnya pernah terjadi. Jadi alangkah baiknya pemikiran kita sendiri yang dituliskan, saya sudah alihkan, silahkanlah menggunakan Word. Jadi juga untuk memperingkas waktu. Dan untuk pengumpulannya itu di 1 minggu ke depan untuk pertemuan 7. Silakan dicatat ya. Moses bisa nanti Moses informasikan kalau ada temannya yang tidak mendengar ya ataupun Iya, tidak. Bu. Nah, nanti kalau bertanya sama Ibu satu-satu, Ibu yang agak gimana jawabnya. Jadi Moses lah nanti di grup, silakan infokan kalau ada yang bertanya. Kemudian untuk UTS itu di hari apa? Kita sepakati sama-sama? Hari Minggu, Bu. Minggu, Bu. Hari Minggu besok ya, Bu? Minggu jam 12 malam. Besok. Silakan besok, jangan dikirim sekarang untuk UTS. Kalau sekarang saya anggap itu nanti tugas, saya tidak cek ya. Nah, kemudian untuk yang pertemuan ke-9 itu di 2 minggu ke depan. Nah, sistem kita kejar-kejaran, memang ini sangat capek ya. Lagi capek tapi cepat selesai. Nah, kalaupun kita 1 minggu sekali, nah itu akan lama selesainya. Jadi saya rasa ya ada nilai plusnya, ada nilai minusnya. Jadi kita jalan. Nanti akan selesai. Benar ya? Untuk yang belum mengerjakan sama sekali kepada Ibu Siti ya, saya Iya, harap Bu. kesadaran sendirilah untuk mengirimkan. Karena itu kan ya. Siap, Bu. Ya, saya rasa cukup. Kira-kira ada lagi pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak, silahkanlah nanti diakses e-learningnya. Mulailah untuk mengerjakan UTS jika ada waktu. Dan pengiriman tetap dilakukan di Besok. hari Minggu. Oke? Ya, Bu. Bu. Bu, tadi soal UTS-nya itu ada di e-learning ya, Bu? Iya, dari e-learning. Silakan Ibu masuk ke e-learning. Oh iya, udah Bu, udah.
Oke, Bu Susi sama Bu Sapni sudah bisa masuk e-learning? Kalau saya belum Bu, Bu Susi udah. Mau tak bantu sama nak Moses nanti. Silakan dibantu ya Moses ya. Banyak pahala kamu di sini. Moses PA nih, PA Ibu nih. Nah, kamu juga harusnya bantu juga lah Junidi. Jangan ngerusuhin aja kamu. Enggak, Bu. Moses nih cocok dia jadi PA Ibu, Bu. Itu udah jadi komtim itu. Kita makan ibu tuh. Iya, udah ya. Nanti kita aja. Mungkin Bu, makasih ya untuk kelas hari ini. sama-sama Junidi. Saya tutup dulu pertemuan hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi mahasiswa saya ke depan. Amin. Berlatih menulis. Dengan tulisan tangan, tulisan Word, pasti akan ada kegunaan yang di kemudian hari jika dipergunakan ataupun dilakukan ya dengan sebaik-baiknya. Nah, saya tutup pembelajaran hari ini atau perkuliahan hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.